Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Saptiani dengan NIM 1062400021 dari kelas HTN 3A. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang saya pahami. Materi yang pertama yaitu metode burhani, bayani, dan irfani dalam filsafat hukum Islam. Yang pertama ada metode burhani. Metode burhani adalah metode berpikir yang didasari oleh kekuatan logika. Metode burhani adalah salah satu cara untuk mendapatkan teori-teori yang rasional secara ilmiah. Dalam pengertian yang luas, burhani adalah sikap atau aktivitas fikir untuk menetapkan kebenaran pernyataan. Yang kedua ada metode bayani. Metode bayani adalah metodologi berpikir yang didasari teks untuk memberikan arti dan juga arahan. Dengan kata lain, sumber pengertian dari metode bayani adalah tulisan ataupun teks. Metode bayani ini menjadikan teks wahyu atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan. Selanjutnya ada metode irfani. Metode irfani ini adalah metode berpikir yang didasari atas pendekatan atau pengalaman secara langsung atas realitas spiritual. Metode irfani sering digunakan untuk penyucian diri dengan beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Metode ini menekankan bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dijangkau hanya dengan teks dan logika, tetapi diperoleh melalui pendekatan spiritual dengan Allah. Jadi kesimpulannya, bayani ini menegaskan dasar normatif atau wahyu. Burhani menekankan rasionalitas dan maslahat sosial. Kemudian irfani ini menambahkan nilai moral dan spiritual. Jika digabung, kebijakan hukum lebih kuat secara teks, rasional, dan etis. Itu tadi materi tentang bayani, burhani, dan irfani. Materi selanjutnya adalah pembuat subjek objek hukum dalam sistem hukum Islam. Pembuat hukum syar'i atau hakim. Pembuat hukum ini adalah pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum. Kemudian dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak membuat hukum. Kemudian peran Rasulullah dalam sistem hukum ini terbagi menjadi 3, yaitu mubalik, mubayyin, dan mujtahid. Mubalik ini penyampaian hukum dari Allah kepada umat manusia dengan sempurna dan tanpa cacat. Kemudian mubayyin ini adalah penjelas hukum yang memberikan detail dan implementasi praktis dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada mujtahid, ini pemutus perkara saat tidak ada nas, tetap diimbangi dengan wahyu, tetap dibimbing dengan wahyu. Selanjutnya ada subjek hukum. Definisi subjek hukum yaitu subjek hukum adalah manusia yang layak dibebani hukum syariat atau disebut mukallaf. Syarat mukallaf yaitu yang pertama balik, dewasa secara biologis. Yang kedua ada berakal, tidak gila, tidak pingsan, tidak mabuk. Yang ketiga yaitu memiliki kecakapan hukum atau ahliyah. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis ahliyah atau kecakapan hukum. Yaitu yang pertama ahliyah al-wujub. Pengertiannya yaitu kecakapan menerima hak dan kewajiban. Yang kedua ada ahliyah al-ada, yaitu kecakapan bertindak hukum. Selanjutnya ada objek hukum. Definisi objek hukum ini yaitu perbuatan mukallaf yang menjadi sasaran hukum syara. Syarat-syarat
mahkum fih. Yang pertama ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diketahui tata cara pelaksanaannya. Yang ketiga diyakini berasal dari Allah dan Rasul. Yang ketiga dalam batas kemampuan manusia. Selanjutnya yaitu kesimpulan sistem hukum Islam yang utuh. Sumbernya Allah sebagai pembuat hukum, Rasul sebagai penyampai dan penafsir. Instrumennya fleksibilitasnya penghalang menjadi batas pengecualian taklif. Instrumennya akal sebagai sarana memahami hikmah hukum. Kemudian penerimanya mukallaf yang memenuhi syarat. Objeknya perbuatan manusia yang bernilai syariat. Itu tadi materi yang berjudul pembuat subjek objek hukum dalam sistem hukum Islam. Materi yang saya sampaikan selanjutnya yaitu sumber hukum Islam, as-sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah berarti jalan atau cara hidup baik yang terpuji maupun tercela. Secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang berkaitan dengan hukum syar'i. Jenis-jenis sunnah berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis sunnah berdasarkan bentuknya ini ada 3 macam. Yang pertama sunnah dauliyah, sunnah fi'iyah. Yang ketiga atau yang terakhir sunnah takriyah. Yang pertama, sunnah dauliyah. Sunnah dauliyah ini adalah ucapan Nabi yang menjadi dasar hukum, menunjukkan etika keadilan sosial. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang dijadikan teladan. Yang keempat, yang terakhir, sunnah takriyah, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Selanjutnya ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan taksir, yaitu menjelaskan ayat yang global atau mujmal. Yang kedua ada bayan takrir, yaitu menguatkan hukum Al-Quran. Yang ketiga ada bayan tauhid, yaitu menjelaskan tujuan dan hikmah hukum. Yang terakhir ada bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum baru yang belum tersurat dalam Al-Quran. Selanjutnya ada klasifikasi sunnah dari sisi kuantitas perawi. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi di tiap tingkat sanad sehingga mustahil berbohong bersama. Yang kedua ada hadis ahad, diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian kesimpulannya yaitu dalam filsafat hukum Islam, sunnah memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi ontologis, yaitu menegaskan realitis hukum ilahi dalam tindakan manusia. Yang kedua ada dimensi epistemologis, yaitu memberi cara mengetahui hukum melalui sanad dan verifikasi. Yang terakhir ada dimensi aksiologis, yaitu menunjukkan nilai-nilai moral dan sosial hukum Islam. Demikianlah 3 materi yang sudah saya bacakan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.